Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Bangsa kita adalah bangsa yang memiliki peninggalan yang sangat luar biasa. Leluhur kita tidak membiarkan anak cucunya terlantar begitu saja. Namun pengetahuan kita tentang leluhur itu amat sangat minim. Pengetahuan kita tentang kebesaran bangsa kita sendiri itu sangat kurang. Nah, ini yang harus kita sadari. Oleh sebab itu kita harus kembali melihat ke belakang, jauh ke belakang. Kenapa mereka datang pada kita? Kenapa mereka berusaha untuk menguasai kita? Ternyata leluhur kita itu menyimpan sebuah teknologi yang sangat luar biasa dan ditutupi pada kita. Saya sudah berjalan ke banyak tempat. Seperti yang sekarang sedang banyak dibahas dan diperbincangkan itu adalah soal Gunung Padang atau Gedung Origom. Mengapa di kita banyak sekali artefak-artefak seperti Gunung Padang, Gedung Origom dan sebagainya, atau Gedung Origom yang mereka kenal sebagai Gunung Padang. Kenapa saya sebut Gedung Origom? Karena sebetulnya itu adalah sebuah peninggalan mahakarya yang di sana ada sesuatu yang harus benar-benar kita gali dan kita ungkap. Hanya apakah kita mampu mengungkap dengan baik dan benar, ataukah hanya mengungkap sekedar wacana? Ketika saya berjalan dan meneliti Gunung Padang atau kita sebut Gedung Origom itu, kenapa saya berkesimpulan itu adalah Gedung Origom? Karena melalui penelitian dan pengetahuan setelah saya selidiki di sana, itu batuan-batuannya itu ternyata mengandung sesuatu yang sangat luar biasa, terutama batuan yang dia mampu memancarkan sinyal, mampu menyerap sinyal, dan mampu menetralisir sinyal yang masuk ke sana. Termasuk batuan-batuan tersebut mampu menyerap panas, mampu menetralisir panas, mampu memancarkan setiap panas yang memantul pada batuan tersebut. Dari satu tempat itu terdapat 3 batuan yang berbeda, yang seharusnya itu ada 3 gedung yang berbeda memiliki fungsi yang sama. Mereka katakan tentang piramida. Mereka menganggap bahwa piramida itu adalah kuburan. Itu bukan. Piramida itu definisinya adalah sebuah bangunan yang berbentuk kerucut ke atas. Apapun bisa disebut piramida asal itu mengerucut ke atas, karena itu adalah bentuk bangunan. Di bawah besar, di atas mengerucut. Itu piramida. Kalau sekarang didefinisikan bahwa piramida itu adalah kuburan, yaitu terserah, itu definisi masing-masing. Tapi saya tidak sependapat. Indonesia memiliki bangunan-bangunan yang berbentuk piramida dan sangat tua, dan memiliki batuan-batuan yang sangat luar biasa pula. Semua terhubung satu dengan yang lain, semua terkonek satu dengan yang lain, dan seluruh dunia itu terkonek. Oleh sebab itu, saya berjalan ke sana kemari, ke satu tempat dan tempat lain, menemukan banyak hal yang sangat luar biasa dan ternyata memiliki kesamaan. Satu contoh, di Gunung Padang ada batu yang ketika dipukul dia berbunyi. Tapi di Suliki ada batu juga yang ketika dipukul itu sama berbunyi. Jadi ini batu ini, dan mereka memiliki menhir-menhir, bentuk-bentuk batuan yang semuanya itu mirip dan sama seperti di Gunung Padang, Cianjur. Yang satu di Padang Bukit Tinggi, Suliki. Yang satu di Cianjur, disebut Gunung Padang pula. Karena Padang di sini artinya bukan dalam artian tempat, tapi sesuatu yang sangat luas dan kita mampu memandangnya dari ujung ke ujung dan luas. Padang itu artinya luas dan mampu memandang secara keseluruhan. Nah, batuan di Gedung Origom yang ada di Cianjur atau yang kita kenal dengan Gunung Padang yang di Cianjur itu sama dengan batuan yang ada di Suliki di Bukit Tinggi di sana. Batu Sangkar, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Di sana ada batu Talempong namanya.
batu itu berbunyi sama persis seperti yang ada di Gunung Padang. Kalau tidak mau dikatakan lebih kencang suaranya. Dan dengan kemampuan yang sama pula di sana. Kemudian kita berjalan lagi ke suatu tempat lagi di mana banyak sekali batuan-batuan megalit pula seperti yang ada di Gunung Orikom Cianjur. Itu ada lagi satu jenis batuan yang memiliki sifat yang berbeda, yaitu menyerap. Dia mampu menyerap energi, menyerap apapun yang ada di atasnya, dan kemudian untuk menghilangkan atau betul-betul energi yang ada di atasnya itu menjadi hilang atau drain atau menjadi kering. Nah, ada lagi batu yang mampu dia itu menyeimbangkan. Jadi antara yang menempel padanya dengan batuan tersebut itu sama-sama bisa diseimbangkan. Nah, ini adalah peninggalan yang sangat luar biasa. Nah, sifat dari batuan tersebut adalah sebagai pemancar atau sebagai pemantul. Dia memantulkan segala sesuatu yang menempel pada badannya. Seperti pada gambar ini. Ketika tangan menempel pada batuan itu, semua energi yang ada di tangan itu ditolak oleh batuan tersebut, seperti pada gambar ini. Nah, ketika kita menyimpan batu di atas batuan talempong tersebut, energi yang ada di batu tersebut akan ditolak, apalagi kalau batu tersebut sudah dipegang oleh orang atau oleh manusia. Seperti gambar ini. Ketika kita menyimpan batu akik pun di atas batuan tersebut, Anda akan melihat gambaran seperti ini. Di bawahnya hitam, batu tersebut akan tetap hitam, tapi batu-batu akik yang ada di atasnya itu dia menyala semua. Menyala karena dipantulkan kembali oleh batu tersebut. Dan energi yang ada di dalam batu akik tersebut di-reject dan ditolak oleh batu talempong tersebut, atau seperti batuan yang ada di Gunung Padang yang berbunyi. Nah, kemudian di tempat yang lain seperti ini, di daerah ini, batuan tersebut memiliki sifat yang berbeda. Segala sesuatu yang menempel di badan batuan itu akan diserap seperti gambar ini. Ketika tangan kita ditempel di batuan itu, maka energi yang ada di tangan kita itu akan diserap, sehingga batu tersebut menjadi terang benderang seperti gambar ini. Kemudian batuan apapun juga yang disimpan di atas batuan itu akan diserap pula energinya, sehingga batuan itu akan kosong, sehingga menjadikannya hitam. Kemudian batuan yang di bawahnya itu, yang ditempeli oleh batuan akik itu, atau batuan apapun lah yang menempel di atas, itu akan diserap, sehingga batuan yang di bawahnya, di badannya itu tersebut jadi terang benderang seperti gambar ini. Kemudian ada lagi yang bersifat itu untuk menyeimbangkan, seperti batuan ini. Ketika tangan kita ditempelkan di batu tersebut, batu itu akan terang dan tangan kita juga akan terang. Jadi apapun yang disimpan di sana itu akan menjadi netral, sehingga menjadi keseimbangan, terjadi keseimbangan. Nah, mengapa di gambar batu ini, di gambar yang batuan yang baru kita gali, ada 3 piramida, dan sebetulnya 3 piramida itu memiliki fungsi yang berbeda. Sekali lagi, fungsinya satu memancarkan, yang satu meredam, yang satu menyeimbangkan atau menyerap atau apapun lah itu. Yang jelas punya 3 fungsi yang berbeda untuk menyeimbangkan alam. Dan ada di bawahnya itu dorval, dan ada probe yang selalu berterbangan. Pernah kita menangkap probe di Lembang, bentuknya adalah seperti ini. Ada satu batuan yang kita ambil dari Bandung Selatan, dari Soreang. Nah, itu memiliki anomali magnetik yang sangat besar, seperti dicontohkan pada batuan yang ini. Dia memiliki anomali magnetik yang sangat besar. Dan batuan-batuan yang kecil di sana, seperti batuan seperti ini, ternyata
Ketika kita beri seng, kita beri tembaga, batuan ini mampu mengeluarkan listrik. Ini bisa sampai biasanya di atas setengah volt kalau kita uji dengan avometer. Kalau kita pasang avometer di sini, satu di sini dan satu di sini, positif dan negatifnya, ini bisa sampai 0,70 volt atau 0,72 volt. Nah, ini apabila kita gabung batuan-batuan ini bisa saja menyalakan tempat itu, karena ternyata batuan-batuan ini mengandung listrik. Batuan-batuan ini mengandung listrik yang apabila digabung itu bisa menjadi besar. Mungkin gunung tersebut adalah sumber listrik, bisa saja. Batuan kecil sebesar begini bisa menghasilkan 0,73 sampai 0,7 lah, 0,7273 volt. Dan kalau kita gabung mungkin bisa sampai 12 volt atau bisa 48 volt atau kalau perlu bisa 220 volt DC dengan ampere yang sangat besar. Nah, bayangkan teknologi leluhur kita itu sudah bisa membuat elemen vatera atau bagaimana mencampurkan logam dengan batuan, dan sehingga batuan-batuan di sana itu bisa menjadi sumber listrik yang sangat luar biasa. Ini baru satu batu yang sangat kecil, belum yang lainnya. Bahkan kalau kita lebih bisa menekan dengan lebih baik, ini bisa sampai 0,82 volt. Jadi kalau misalnya batuan ini kita manfaatkan, kita gabungkan dengan batu-batu yang lain di satu tempat saja, itu bisa menghasilkan listrik yang sangat besar. Dan tempat-tempat tersebut itu selama ini hanya dianggap mistis saja. Untuk sementara saya berbagi tidak terlalu banyak, mungkin nanti akan saya sambung lagi ke sesi selanjutnya di tempat yang berbeda pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Di episode kedua kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai ancient technology atau peninggalan leluhur yang sangat luar biasa tersebut. Apabila kita jeli dan kita mampu menerjemahkannya dengan baik dan benar, maka peninggalan-peninggalan leluhur yang luar biasa ini mampu menjadi jawaban yang sangat memuaskan bagi krisis pada zaman sekarang. Tinggal bagaimana kita merubah dari teknologi yang sangat canggih tersebut diterjemahkan pada teknologi masa kini, yang sebetulnya memang masih jauh di bawah teknologi kaum leluhur kita yang sudah mengenal teknologi sejak zaman dulu. Dan mereka pun biasanya meninggalkan berupa ukiran-ukiran, tulisan-tulisan, artefak-artefak, manuskrip, yang itu semuanya harus kita terjemahkan dengan baik dan benar. Salah satu contohnya ketika saya sedang berada di Bukit Tinggi, di Suliki, ketika saya menggali di satu halaman rumah penduduk di sana, itu kami mendapatkan sebuah artefak yang masih memiliki ukiran yang lengkap. Di dalam artefak tersebut terdapat ukiran tentang piramida, ada 3 buah piramida. Nah, dan ternyata apabila kita bandingkan dengan piramida yang ada di seluruh dunia, rata-rata memang di satu tempat itu ada 3 buah piramida yang memiliki fungsi yang berbeda, seperti yang sudah kita jelaskan di episode pertama. Mungkin sekarang kita akan jelaskan lebih dalam lagi dan lebih rinci di episode kedua ini mengenai piramida-piramida tersebut. Nah, apabila kita kembali pada piramida-piramida yang ada di negara kita,
yang dulu jauh sebelum Masehi itu adalah sebuah benua yang bernama Lemuria, dan Indonesia sekarang itu adalah dataran tinggi benua Lemuria tersebut. Itu ternyata banyak sekali terdapat piramida-piramida, dan rata-rata di tiap tempat itu ada 3, seperti yang tertera pada artefak yang kita gali di Suliki tersebut. Dan di bawah piramida yang ada 3 tersebut biasanya terdapat yang namanya dorval, seperti bulatan yang saya tunjuk itu. Nah, ini adalah dorval, di mana dorval tersebut adalah sebuah teknologi yang dia mampu mengeluarkan energi yang sangat besar, berfungsi untuk memperkuat molekular tanah dan memfungsikan 3 piramid tersebut agar menjadi sebuah solusi bagi alam. Nah, solusi bagi alam tersebut bisa dilihat dari ukiran ini, di mana ada semacam gambar melingkar yang itu melambangkan bahwa keseimbangan alam itu sudah terjadi ketika 3 piramida tersebut berfungsi dengan baik dan benar. Kemudian ada satu lagi lambang probe, yaitu bulatan kecil, dan dia selalu melayang kemana-mana dan selalu bersinar, bercahaya. Dan ketika saya tanya pada penduduk di sana, apakah di tempat ini sering ditemukan sebuah benda bulat bercahaya, dan mereka jawab ya. Hanya mungkin masyarakat tidak curiga bahwa itu adalah sebuah teknologi yang luar biasa. Rata-rata masyarakat sekarang itu menerjemahkannya itu secara mistis, yaitu itu dianggap teluh, santet, atau ilmu hitam yang mengirim racun pada orang-orang tertentu yang menjadi sasaran. Nah, ini di kita. Mungkin karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, dan keminiman referensi atau keminiman pengetahuan tentang ancient technology atau teknologi kaum leluhur kita, akhirnya ya semua menyangka bahwa itu adalah makhluk-makhluk dalam tanda kutip, atau makhluk-makhluk astral mungkin, atau misalnya itu adalah serangan-serangan astral mungkin, dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai masyarakat kita itu terjebak pada hal-hal yang mistis. Bahkan sekarang agama pun dijauhkan kita itu dari berpikir, sehingga manusia-manusia dan umat pada zaman sekarang itu bukannya maju tapi tambah mundur, dan amat sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, bisa politik, bisa pribadi, atau kepentingan apapun yang menguntungkan berbagai macam pihak atau berbagai pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang harus kita hindari. Tetapi pertanyaannya, sejauh manakah kita menerjemahkan teknologi tersebut dan akhirnya kita rubah menjadi sebuah karya nyata? Itu yang paling penting, karya nyata. Beberapa saat yang lalu saya mendapatkan sebuah batu dari daerah Hambalang, Bogor. Batu ini kalau untuk ukuran yang umum, batu sebesar ini itu tidak akan seberat ini. Ini hampir 30 kilo beratnya. Sangat berat untuk ukuran batu yang hanya sebesar ini. Dan ternyata ketika kita selidiki, batuan ini mengandung sebuah logam yang luar biasa. Logam tersebut memiliki kekerasan yang sangat tinggi pula. Dan mengapa bagian ini tuh lurus? Seolah-olah ini dulu ada cetakan. Logam yang ada di batuan ini tuh dulu dikenal dengan nama Krahiman, cuma ini bukan Krahiman yang KW1 tapi Krahiman yang KW2. Makanya ketika kita tempelkan magnet itu luar biasa. Magnet itu melekat sangat kuat pada batu ini. Seperti ini. Dan ternyata batuan ini pun mampu mengeluarkan listrik yang cukup untuk yang setara lah dengan baterai yang ada pada zaman sekarang. Nah, tinggal kita meneliti dengan baik dan benar
sebetulnya apakah kita mampu membuat hal-hal yang sebetulnya dulu itu sangat canggih seperti ini, atau temuan-temuan atau teknologi apapun itu, dan menerjemahkan untuk menjadi sebuah karya nyata yang bisa menjadi jawaban pada krisis masa kini. Ketika kita menerjemahkan teknologi-teknologi kaum leluhur pada masa kekinian, seperti apakah itu? Dulu di episode sebelumnya, saya menjelaskan tentang bagaimana generator tanpa bahan bakar itu di Indonesia Super Digital 2018. Hanya ketika saya menemukan hal semacam begini, ternyata kita mampu membuat sebuah teknologi yang jauh lebih baik lagi. Kalau untuk generator tanpa bahan bakar itu hanya perpindahan energi dari satu ke satu yang lain, itu over unity, tapi ini adalah sumber energi yang luar biasa. Ternyata batu ini mampu mengeluarkan listrik. Batu ini mampu mengeluarkan listrik apabila kita tempelkan tembaga atau seng. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan listrik dari batu ini lebih baik, yang harus kita tempelkan adalah emas dan magnesium. Jadi itu akan bisa mengeluarkan listrik yang lebih besar lagi. Makanya kenapa di tempat-tempat yang ada piramida itu biasanya ada tambang emas. Jadi emas itu berfungsi untuk mengakselerasi listrik yang ada di batuan seperti ini, nanoteknologi seperti ini. Kalau kita meniru yang ada di dalam batuan ini, atau meniru kaum leluhur ketika membuat sebuah nanoteknologi, kita akan mampu membuat sebuah sumber energi yang sangat lama, kalau misalnya tidak mau dikatakan tanpa batas atau unlimited. Satu contoh, baterai thorium ini. Baterai thorium ini sudah berjalan selama 3 bulan. Target saya ini, baterai ini bisa hidup selama 3 tahun lebih. Dan ini saya buat semuanya custom, satu persatu, belum disempurnakan. Jadi kalau misalnya saya katakan ini adalah KW16, belum KW15, apalagi KW1 itu masih jauh dari KW1. Dan saya kira kalau KW1 itu bisa hidup selama ribuan tahun mungkin ya. Jadi apabila peninggalan leluhur kita buat sebagai jawaban krisis untuk masa kini, itu semuanya lengkap. Jadi mudah-mudahan kita akan mampu menjawab krisis energi, krisis pangan, krisis sandang, pangan, papan dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan dari jawaban-jawaban yang memang sudah disediakan oleh kaum leluhur kita. Tinggal bagaimana cara kita menerjemahkannya saja. Mungkin nanti di episode ketiga kita akan membahas yang lebih dalam lagi. Untuk sementara di episode kedua ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.